Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan untuk meneguhkan kita dalam menapaki hari-hari kita ke depan, terkhususnya hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu yang mengajak kita untuk memohon kepada Bapa agar hati kita dibentuk sebagai hamba. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam roh dan kebenaran, kami ingin terus datang kepada Bapa agar kami terus dibaharui, agar kami terus diteguhkan untuk memiliki hati yang terus taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, kami sadar kami tidak membawa apapun ketika hadir ke dunia ini, dan kami sadar juga ketika kami
pada waktunya pun kembali kepada Bapa. Kami tidak membawa apapun selain hati kami yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan pada cinta kasih Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, akan kami gumuli, akan kami sharingkan pada hari ini ya Bapa, dapat menjadi peneguh, penguat untuk kami menapaki hari-hari kami, untuk kami tetap setia kepada cinta kasih Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 16. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Saya akan membagi berkat nggih, Bapak Ibu terkasih. 1 sampai 4 boleh dengan penuh kasih Bu Sahni. 5 sampai 8 Ibu terkasih Bu Suwarni. 9 sampai 12 Bu Susi. 13 sampai 16 Pak Pri. Jadi Ibu Susi, lalu Pak Pri, Bu Sahni, Bu Suryani, lalu Bu Susi, lalu Pak Pri yang terakhir. Boleh di-unmute dulu Ibu dan Bapak. Monggo Ibu terkasih Bu Sahni. Roma 2 ayat 1 sampai 16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bu Suryani. Ayat 5 sampai 8 Ibu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu masa murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membagi setiap perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Sebab Allah tidak memandang. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu terkasih ataupun jemaat yang nanti akan mendengarkan lewat YouTube, hari ini kita diteguhkan masih dengan perenungan firman kita yang kalau minggu kemarin kita diteguhkan untuk menghidupi biji sesawi yang ada banyak bagian dari item kisahnya yang sebenarnya ingin meneguhkan kita untuk tidak menghakimi tetapi mengasihi, dan biji sesawi itu realnya adalah wujud kasih kecil-kecil tetapi bentuk kasih kita kepada orang sekitar dan bentuk kita menyatakan firman Tuhan. Nah, hari ini bacaan harian sinode kita salah satunya adalah Roma 2 ayat 1-16 yang saya rangkum, yang kemarin sebenarnya sebagian, hari ini lanjutannya, tetapi kita gabung menjadi satu, yang sebenarnya sedang meneguhkan kita untuk hati-hati dengan sikap penghakiman kepada sesama. Ini ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita punya kecenderungan untuk selalu menghakimi orang lain, untuk selalu melihat celah ataupun buruk dan sebagainya dari orang lain, yang itu akarnya sebenarnya dari diri kita sendiri yang kurang pas ataupun tidak tepat begitu ya, maka kita diingatkan untuk hati-hati. Karena beberapa kali dalam pembacaan firman ketika Yesus menceritakan kehendak Tuhan, kerajaan Allah, kita seperti diteguhkan untuk bagian kita bukan menghakimi, tetapi bagian kita mengasihi. Dan Roma, Paulus, di bacaan Roma kita ini pun meneguhkan bagian itu, bahwa ketika kita mudah menghakimi orang lain dengan ukuran yang kita punya, maka kita sendiri pun sebenarnya dihakimi dengan ukuran yang kita buat itu. Jangan-jangan kita menghakimi orang dengan ABCD, tetapi kita tidak sadar sebenarnya kita sendiri pun demikian, begitu ya. Kita sendiri pun melakukan yang hal sama, begitu ya. Sehingga jemaat yang dikasih Tuhan, di sini Paulus meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa jangan pikir dengan menghakimi orang lain kita akan lewat dari penghakiman Allah yang lebih adil, yang lebih melihat hati kita. Apakah hati kita ini sungguh-sungguh benar-benar taat kepada Tuhan, ataukah hati kita ini sungguh-sungguh setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, ataukah hati kita ini sebenarnya isinya kasih atau kebencian, hati kita ini penuh dengan kebaikan atau sebenarnya kejahatan. Ini yang diingatkan oleh Paulus, kita tidak akan lepas dari penghakiman Allah yang lebih tahu hati kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, sekalipun saat ini mungkin saya sebagai pendeta begitu ya, ini meneguhkan, mengingatkan saya juga bahwa mungkin bagi jemaat saya tampaknya baik, tetapi Tuhan melihat isi hati saya begitu ya. Sehingga justru bagi saya secara pribadi dan untuk kita semua, yang harus kita memang selalu
lihat ke diri kita, sungguhkah hati kita selalu terpaut dengan Tuhan, selalu berusaha taat, mengasihi Tuhan, dan mewujudkannya kepada sesama kita. Dan yang menarik dari bacaan kita hari ini, Paulus juga memberikan kita pelajaran. Apa itu? Bahwa ternyata bagi mereka yang tahu hukum Taurat dan tidak melakukannya itu ibaratnya itu tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Bahkan mereka pun yang tidak tahu hukum Taurat tetapi mau mengikuti hati nurani yang kadang kita seperti tahu ya, kalau bahwa ada orang-orang yang dia mungkin tidak mengenal Allah, dia mungkin tidak rajin beribadah, mau agama apapun itu ya, dia mungkin tidak benar-benar sesuatu yang terikat dengan sebuah pengajaran spiritual, tapi dia selalu mengikuti hati nuraninya yang memanusiakan manusia. Di sini Paulus seakan-akan ingin berkata bahwa mereka pun diperhitungkan Tuhan dalam penghakiman yang barangkali mereka lebih melakukan kebaikan, lebih mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kebaikan, memanusiakan manusia, memberikan sesuatu yang berdampak buat orang di sekitar. Jadi Bapak Ibu terkasih jemaat pengikut Kristus, ketika kita saat ini kita tahu bahwa Allah itu kasih, Allah itu ternyata maha adil, Allah itu terus meminta kita untuk ketika tahu kehendak Tuhan dan melakukannya, maka ini menjadi perjuangan kita bersama. Jangan sampai saya sebutnya jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita yang sudah tahu bahwa Tuhan berkehendak ini tapi kita tidak melakukannya, justru menghakimi orang lain yang dia nggak tahu apa-apa dan walaupun tahu pun akhirnya kita menghakimi gitu ya. Jangan sampai, karena kebenaran yang kita terima dari Yesus Kristus, bagian kita adalah mengasihi, bagian kita adalah merangkul, bagian kita menyatakan kehendak Tuhan. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak pas di sekitar kita, bukan bagian kita untuk menghakimi dan ibaratnya membuat seolah-olah mereka orang di sekitar kita orang yang paling tidak benar begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Karena di penutup dari bacaan kita Roma ini tadi dikatakan bahwa hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu dengan hati yang murni, hati yang penuh kasih, hati yang memang sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan, taat kepada Tuhan, karena disitulah sebenarnya apapun aksi kita, mau hal kecil, hal besar, itu akan menjadi dampak yang baik, itu akan menjadi berkat, itu akan menjadi sesuatu yang meneguhkan diri kita, meneguhkan sesama kita, dan meneguhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk melakukan bagian kita, mengasihi, setia kepada kehendak Tuhan, dan terus menjadi berkat dengan banyak hal kecil, hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam rangka menyatakan kasih Tuhan. Dan kalau kita tergoda untuk menghakimi, maka boleh kembali baca bagian Roma pasal 2 ini, supaya kita ingat bahwa kita tidak dapat bagian untuk menghakimi sesama kita, tetapi kita harus terus menyatakan kebaikan, seperti dikatakan ayat 6-8 sebagai peneguh kita. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Semoga Tuhan menolong kita dengan segala anugerah yang Tuhan sudah berikan,
kita pun menyatakannya dalam perbuatan. Amin. Sebelum kita sebelum kami yang di Zoom akan sharing, jemaat yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu yang di YouTube juga berdoa secara pribadi ataupun bersama keluarga, kita akan pujikan satu lagu untuk melihat diri kita, untuk kita mengecek diri kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Kita pujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ya, kita berjuang sampai akhir didapati Tuhan, kita tetap setia. Amin.